Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setiap hari Minggu adalah perayaan kebangkitan. Terlebih pada masa Paskah ini. Hari ini kita seperti para murid di mana seminggu sesudah Paskah mendapat kunjungan Kristus di tengah-tengah kita melalui ibadah Paskah yang kedua. Tuhan Yesus yang sudah bangkit memperteguh iman, harapan dan cinta kasih. Kebangkitan Yesus membuka masa depan yang cerah. Melalui ibadah Paskah kedua ini, kita menjadi tanda hidup mengenai kekuatan kebangkitan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam gerejanya. Marilah sebelum memulai ibadah Paskah yang kedua ini, kita menundukkan kepala dalam saat teduh. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu. Semoga berkat kebangkitan-Mu menjadikan kami sebagai umat yang selalu meneladani kasih-Mu. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan mulai ibadah dengan pujian dari Kitung Jemaat 194, bait 1 sampai dengan 3, Dikau yang bangkit. Jaya dan menang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah kedua saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca nas pembimbing kita untuk hari ini yang terambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita sambut dengan nyanyian jemaat dari PKJ 29, bait 1, 2, dan 4, patut segenap yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita membaca hukum kasih yang terambil dari Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melakukan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan, dengan kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengakuan dosa dari PKJ 37 bait 1 dan 2, Bila Kurenung Dosaku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita sambut dengan kita boleh menyanyikan nyanyian jemaat dari PKJ 127 bait 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bukan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita turun kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami. Tantinya Tuhan, kami terus memuji Engkau dan memuliakan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang terus memimpin, menolong, mengarahkan kehidupan kami selalu fokus kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Di dalam ibadah yang kami laksanakan hari ini Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga melaluinya kami terus dapat hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami berdoa supaya Engkau menjauhkan dari tempat ini, dari segala pekerjaan kuasa kegelapan yang akan merintah pekerjaan-Mu ya Allah. Kami menolaknya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Gunakanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan di tengah keterbatasannya, agar bisa menyuarakan kehendak Tuhan bagi jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai 9. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai 9 akan saya baca. Demikian firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular telung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah yang kedua ini kita akan membahas satu tema, pengenalan akan Tuhan, kunci kehidupan damai sejahtera. Saya ulangi lagi, pengenalan akan Tuhan, kunci kehidupan damai sejahtera. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita masih di dalam suasana yang kurang menyenangkan karena kita masih berhadapan dengan COVID-19, virus yang terus menyerang banyak orang di sekitar kita, bahkan di seluruh negeri ini. Dan ada beberapa orang yang menanggapi peristiwa ini dengan berbagai macam hal. Ada yang merasa takut, ada yang gelisah, galau, bahkan tidak tenang hidupnya. Ada yang merasa putus asa, tidak tahu apa yang diperbuatnya dalam hidup ini. Tetapi ada juga yang mengatasi dengan benar bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini Tuhan mengizinkannya. Sehingga ketika kita berbicara tentang pengenalan Tuhan adalah bagian penting dalam kehidupan umat Tuhan yang membuat damai sejahtera, maka tentu kita ingin mengenal Allah kita dengan benar, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ketika kita membaca Alkitab, kita diarahkan kepada Allah yang benar, yang sudah menciptakan segala sesuatu. Allah yang sudah menciptakan kita, dikatakan kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Oleh karena itu kita dikatakan makhluk yang sangat berharga, manusia, makhluk yang sangat berharga, diciptakan oleh Allah. Dan ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan, kita diarahkan bahwa Allah yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal, yang kita kenal dengan nama Bapa, kita panggil dengan nama Anak, dan kita juga memanggilnya dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam
Kejadian pasal 1 menyatakan kepada kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti Allah yang menciptakan kita, Allah Tritunggal. Kita bisa manggil Bapa karena Dialah menciptakan segalanya bersama dengan Anak dan Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang anak, berarti di dalamnya anak itu berbicara tentang penyelamatan. Yesus datang untuk mati dan bangkit, yang baru saja kita rayakan kebangkitannya, untuk menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, dan juga menyucikan dosa manusia yang percaya kepadanya. Ketika dibicara Roh Kudus, maka Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang diam di dalam kehidupan setiap orang percaya. Allah kita adalah roh adanya, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah yang kita kenal di dalam perjanjian lama sebagai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang juga kita dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, punya rencana sangat indah di dalam kehidupan manusia, yaitu rencana keselamatan. Allah yang menciptakan manusia rindu supaya manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tetap dipelihara oleh Allah, tetap mengalami anugerah Allah, kasih dan pengampunan Allah. Oleh karena itu Allah merencanakan supaya manusia mengalami keselamatan. Karena itu Dia awal memilih orang-orang yang dikasihnya, memilih Abraham, Ishak, Yakub, memilih Israel untuk dipakai Tuhan sebagai alat menjangkau semua manusia mengenal Allah yang benar dan percaya kepadanya, sehingga mereka yang percaya dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah juga menggunakan nabi-nabi dalam perjanjian lama untuk mewartakan berita sukacita itu kepada setiap orang. Bahkan digunakan Yesaya sebagai nabi di dalam perjanjian lama untuk menyatakan kehendaknya bagi dunia ini, untuk menyatakan rencananya bagi dunia ini, yaitu rencana keselamatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan kitab Yesaya, banyak teolog menyebutkan bahwa kitab Yesaya dikenal dengan Injil dalam perjanjian lama. Karena di dalam kitab ini menceritakan, menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang akan datang sebagai juru selamat dunia, yang akan datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dikatakan sebagai sang terang. Dan ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, beberapa bagian akan saya baca untuk mengingatkan kita ada nubuat tentang kedatangan Yesus yang datang itu untuk menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 53:4 dan sudah dikatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita masih segar ingatan kita baru saja kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Yesus datang untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Dikatakan Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang datang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini nubuatan Bapak Ibu yang digenapi sampai sedetail-detailnya di dalam Tuhan Yesus. Masih juga kita bisa perhatikan bagian yang lain dari ayat yang kelima dan 6 dari Yesaya pasal 35. Dikatakan di sana ayat 35, pasal 35 dari ayat yang kelima dan 6. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia menyatakan mujizat-mujizatnya menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh Yesaya. Orang buta akan dicelekkan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu akan bersorak-sorak. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus datang itu menggenapi apa yang diungkapkan di dalam perjanjian lama, khususnya melalui Nabi Yesaya. Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan dikatakan selanjutnya, dan kepada orang-orang yang terkurung kegelapan, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang.
Ini nubuatan Bapak Ibu, nubuatan daripada Yesaya, dan kita memperhatikan digenapi di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21, maka kita akan memperhatikan penggenapannya. Ketika Yesus membaca Alkitab, lalu dikatakan, saya ambil ayat kunci yang dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat 22 dari Lukas pasal 4 dikatakan, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Apa yang dibuat oleh saya 700 tahun sebelumnya sudah digenapi di dalam Yesus. Ketika Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti penggenapan nubuat dilakukan oleh Tuhan Yesus, dilakukan oleh Isa Al-Masih, dilakukan oleh Sang Mesias itu, Bapak Ibu. Dan dalam Lukas pasal 5 ayat 24 sampai 26, Bapak Ibu kalau nanti sempat membacanya, dikatakan bahwa orang lumpuh berjalan. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas pasal 7 ayat 14 sampai 16 juga dikatakan orang mati dibangkitkan. Kita ingat cerita anak janda di kota Nain. Ketika sudah mati lalu mau dibawa ke kubur, berjumpa dengan Yesus iring-iringan itu. Lalu Yesus tergerak hatinya, belas kasihan kepadanya, maka dia bicara kepada mayat itu, bangkitlah. Maka anak janda yang tadi bangkit. Menimbul satu sorak-sorai sukacita yang besar, bahwa Tuhan datang untuk memberikan satu berita sukacita. Kita juga ingat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan kita ingat Lazarus dibangkitkan dari kubur. Pasal 11 ayat 41 sampai 44. Kita juga memperhatikan bagian lain, Bapak Ibu. Saya ingin mengungkapkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar Allah, bukan sekedar nabi, Bapak Ibu. Allah yang datang dalam wujud manusia, yang sanggup menyatakan karyanya kepada kita, sehingga kita layak mempercayai dia, mengenal dia dengan benar. Di dalam Matius pasal 9 27 sampai 31, kalau Bapak Ibu perhatikan nanti, ada dua orang buta yang disembuhkan. Dua orang buta disembuhkan. Lalu pada bagian lain dari ayat 32 sampai 34 dari Matius 9 dikatakan seorang buta yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang buta itu, dapat orang bisu itu berkata-kata. Orang bisu bisa berkata-kata karena apa? Yesus melakukan mujizatnya. Anugerah Tuhan berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau untuk melakukan kehendaknya. Dan pemahaman di atas, maka Allah yang perlu untuk kita kenal lebih dalam adalah Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekali lagi dikatakan, ia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oleh karena setiap orang yang mengenal Yesus berarti sudah mengenal Allah yang benar. Setiap orang yang percaya kepada dikatakan mengenal Allah yang benar dan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena betapa pentingnya kita lebih dalam mengenal Dia, lebih serius lagi mengenal Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi kita mengenal akan pribadi yang datang di dalam nama Yesus, karena Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, dampak dari pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus, yaitu kita akan serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Karakter kita akan menjadi sebuah perubahan. Sifat-sifat kita akan diubah oleh Allah. Kebiasaan kita akan diubah oleh Tuhan, sehingga seluruh aktivitas hidup kita akan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang ketika orang itu sudah di dalam Tuhan Yesus, sudah percaya kepadanya dan mentaatinya, maka kita akan hidup sesuai dengan tujuan Allah. Ketika Ia menciptakan kita, dikatakan bahwa supaya kita serupa dengan Kristus. Ketika kita memperhatikan apa tujuan Allah menciptakan kita, kita masih ingat
bahwa Tuhan katakan kita untuk melayani Dia, melayani Allah. Jadi ketika sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita dapat melayani Allah. Ketika kita sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan dengan Allah di dalam Yesus, sudah mengenal Dia dengan benar, maka kita juga mau ambil bagian di dalam pelayanan misi. Kita mau untuk terus mewartakan berita kebangkitan Yesus ini kepada sesama, membawa banyak orang mengenal Dia, dan mereka yang percaya dikatakan akan diselamatkan. Dari sisi eskatologis, ketika kita membaca Yesaya pasal 11 tadi Bapak Ibu, maka masa akan datang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka semua orang yang mengenal Dia tidak akan ada lagi orang yang berbaca di gunungnya yang kudus dikatakan tadi. Itu terjadi ketika apa? Ketika tunas Daud, dikatakan ya sang tunas akan keluar dari tunggul Isai pasal 11:1, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dimulai dari keturunan Daud, Yesus. Lalu dikatakan 10 tidak boleh dipisahkan dari ayat yang kita baca. Dikatakan maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ketika Yesus datang kedua kali untuk sebuah kerajaannya, dikatakan para teolog mengatakan kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Di dalamnya ada satu sukacita yang besar, dijelaskan tadi. Disebutkan bahwa serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak singa dan anak lembu akan makan rumput bersama-sama. Coba kita perhatikan, apakah suasana itu ada sekarang ini? Tentu tidak Bapak Ibu. Sekarang ini kalau domba disandingkan dengan serigala, maka segera domba akan habis disantap oleh serigala itu. Suasana itu belum ada sekarang ini. Nanti pada saatnya ketika Yesus datang kedua kali membentuk gereja, membentuk kerajaannya, maka Tuhan akan menyatakan damai itu akan ada pada semua orang. Sehingga tidak ada yang berbaca di gunung yang kudus. Artinya bahwa ketika Yesus datang memerintah dalam kerajaan yang kedua kali, kedatangan kedua kali, semuanya aman, damai sejahtera. Tidak ada namanya kebencian, tidak ada namanya kejahatan, tidak ada percekcokan, tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi semuanya akan begitu indah. Sehingga dikatakan tadi, karena apa? Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupinya. Ketika semua orang mengenal Tuhan Bapak Ibu, maka tidak ada namanya kejahatan. Karena apa? Kasih Tuhan akan melimpah-limpah di sana. Cinta akan Tuhan akan ada di sana. Sehingga ketika orang cinta Tuhan, itu juga mencintai sesamanya. Tidak ada orang yang akan mencintai Tuhan lalu benci sesamanya. Nggak mungkin. Karena cinta kasih Allah itu akan terpancar di dalam kehidupan orang ini untuk mengasihi manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tapi ini kasih Tuhan penting bagi untuk terus mengingat bahwa bagi kita yang sekarang ini mempercayai Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal tadi, kita hidup dalam masa yang sulit karena mewabahnya COVID-19. Itu berarti Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagi kita untuk menikmati kedekatan dengan Dia, mengenal Dia dengan lebih sungguh lagi. Semua kita ada di rumah. Anjuran pemerintah adalah stay at home, work from home. Itu berarti kita mengelakukan semuanya dari rumah. Itu berarti kita membangun satu kebersamaan dengan Tuhan. Kita perlu mengambil waktu yang cukup untuk bersedia belajar firman Allah, membaca Alkitab. Mungkin selama ini kita bacanya berling, nek koper karo nek eling Bapak Ibu ya. Nah, kita harus memulai nih. Ada banyak waktu, masa cuma gunakan nonton TV aja. Kita harus banyak waktu untuk apa? Membaca firman Tuhan. Amin. Untuk apa? Mengenal Dia lebih dalam lagi. Ketika kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan diperkaya pemahaman kita tentang Allah, wawasan kita tentang Tuhan. Sehingga kita tidak mudah untuk khawatir, tidak mudah untuk takut, gelisah menghadapi COVID-19 ini. Karena apa? Allah sungguh-sungguh berkarya atas kita. Pemahaman yang benar akan tentu membuat kita untuk sungguh-sungguh serius menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Allah yang benar itu juga Allah yang disembah oleh Daud. Saya ingin mengajak kita membaca 1 Tawarikh pasal 29 ya, ayat yang ke-11 dan 12. Pemahaman kita akan Tuhan hendaknya sampai pada taraf seperti Daud, dikatakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi.
Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala galanya. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita di dalam Yesus adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk ketika kita sedang dalam kondisi menghadapi corona ya, atau COVID-19, COVID-19 ini Bapak Ibu, maka Tuhan memberikan kesempatan bagi kita waktu yang cukup. Waktu yang kita gunakan untuk belajar akan Dia, memahami akan Allah dengan benar, sehingga keyakinan kita dapat terus bertumbuh, iman kita dapat terus naik. Tidak sampai kita mendegradasi iman, tapi kita akan mengalami kemajuan iman karena mengenal Allah yang benar itu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga membawa kita untuk dekat dengan Dia di dalam doa-doa kita. Waktu yang ada bisa kita gunakan untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita sampai hari ini, yang menjaga kita, terus berikan kesehatan kepada kita. Kita menyembah Dia, Bapak Ibu, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Kita juga mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan, karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Itu berarti Allah tidak pernah membiarkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita perlu meyakini bahwa Tuhan turut bekerja. Karena itu hal penting di sini adalah kita harus banyak bersyukur. Bersyukur karena Tuhan mengatur segalanya sempurna. Bersyukur atas semua hal, Bapak Ibu. Karena ingat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Ketika kita bersyukur berarti kita menyatakan keyakinan kita bahwa Allah itu sangat baik. Amin Bapak Ibu ya. Allah sangat baik untuk kita. Di tengah pandemi COVID-19, Allah tetap memelihara kita, menyatakan belas kasihan kepada kita. Kita dalam doa kita juga kita mau untuk terbuka dengan Tuhan. Kita mau untuk membuka hati kita, mengakui setiap kelemahan, kekurangan, bahkan mungkin dosa-dosa kita perbuat sepanjang waktu yang kita lalui. Dan kita mau dalam hidup kita membawa itu kepada Yesus. Karena ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, mengakui dosa kita, Dia berjanji akan mengampuni. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu berarti kita mau terbuka di depan Tuhan, mengambil waktu untuk buka diri di hadapan Tuhan, melepaskan segala keangkuhan kita, segala kesombongan kita, segala kemunafikan kita buang, Bapak Ibu. Hari ini kita buang, tinggalkan itu. Lalu kita katakan, Tuhan, inilah aku. Ampuni Tuhan hidupku yang kurang memuliakan nama-Mu. Sebuah pengakuan, sehingga ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan akan pulihkan. Kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita akan menikmati namanya damai sejahtera. Dalam kondisi yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, dalam kondisi yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, Allah merindukan supaya kita tetap percaya kepadanya. Jangan kita ragu dengan Allah di dalam Yesus, Bapak. Jangan ragu. Dia selalu ada pada kita, membela kita, menyertai kita. Bahkan Dia katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak perlu kita takut, gelisah, gentar, apapun yang terjadi, biarkan saja. Jalani saja dengan Tuhan. Tidak perlu kita seperti orang di luar sana yang begitu gelisah, begitu takut, ya, frustasi, putus asa. Tidak perlu. Fokuskan diri kita kepada Tuhan, Allah yang benar di dalam Yesus itu, sehingga kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 menjadi acuan kita, dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Fokus kita kepada Allah, jangan pada masalah, Bapak Ibu. Amin. Pada Allah fokus kita. Kalau pada masalah mungkin kita akan lelah. Tapi pada Allah kita akan bergairah untuk terus menjalani hidup kita sampai nanti Tuhan memanggil kita. Apapun kondisi situasi kita, Allah ingin supaya kita menikmati kita dengan kedekatan dengan Dia. Penulis Mazmur namanya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, daripada nyala keselamatan.
Kedekatan dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus itulah membuat kita tenang, yang membuat kita damai. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita terus ingat tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan sekarang adalah, yang pertama adalah kita mempercayai Allah yang benar di dalam Yesus. Jangan ragu, jangan gelisah, percaya saja. Ya, firman Tuhan berkata bahwa terjadilah dengan imanmu, percaya saja. Tuhan tetap memimpin hidup kita. Hal yang kedua adalah kita terus membagikan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Ketika kita mengenal Allah yang benar, Allah yang penuh kasih itu, mari kita bagikan cinta kasih Allah bersama kita. Apa yang ada pada kita, ingat, bukan milik kita, miliknya Tuhan. Dipercaya kepada kita, kita bagikan kepada orang sekitar kita. Ada orang membutuhkan bantuan kita bisa, why not? Segera kita lakukan, karena Tuhan akan menyiapkan apa yang kita perlukan. Yang terakhir, yang ketiga adalah mari kita terus membangun relasi akrab dengan Tuhan setiap hari. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu untuk menikmati kehadiran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi bahwa pengenalan akan Tuhan akan mendatangkan perdamaian dengan siapapun. Karena itu mari kita nikmati kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi pendamai bagi siapapun. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan kita permuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh Bapak Ibu. Di dalam saat teduh ini biarlah kita merenungkan kehidupan kita. Benarkah kita sudah mengenal Allah yang benar di dalam Yesus? Benarkah kita sudah sungguh-sungguh mempercayainya? Karena hal yang Tuhan rindukan adalah kita tetap percaya kepadanya. Jangan takut, kata Tuhan. Aku menyertai engkau. Tuhan Yesus juga bersabda bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari Bapak Ibu, di tengah COVID-19 yang banyak orang takut gelisah, kita mau untuk tetap tenang. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan memimpin kita. Ketika kita sungguh fokus kepada Tuhan, kita akan tetap enjoy di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari masing-masing kita ambil komitmen kepada Tuhan, untuk terus percaya kepadanya, untuk terus mengambil waktu dengan Dia, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga kita mau setia berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan penjagaan Tuhan, bahkan mujizatnya, agar COVID segera berakhir. Dan juga mau terus membagikan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Saat teduh selesai Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 3, firman Allah, jayalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita, dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur oleh karena Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada kami. Firman Tuhan kami baca, renungkan, membawa kami untuk sungguh mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Engkau sudah menyatakan diri-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kami, bahkan mencegah segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan kami sudah memahami akan Engkau, dan kami rindu melalui pengenalan akan Tuhan ini, membawa kami untuk tidak takut menghadapi apapun di depan kami, termasuk menghadapi COVID-19. Kami berdoa supaya di tengah-tengah situasi yang ada seperti ini Tuhan, kami tetap percaya kepada-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau percaya akan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau terus akan membawa kami untuk menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami terus mendoakan untuk gereja-Mu, GKSP Tanjung Karang dan juga yang di kelompok-kelompok Bapak berkati. Sehingga tetap menjadi satu kesempatan, menjadi tempat untuk menyuarakan kebaikan Tuhan bagi semua orang yang datang ke gereja-Mu. Kami menyerahkan juga lingkungan gereja, Tuhan berkati sehingga mereka satu saat Tuhan boleh mengenal Engkau, bahkan percaya kepada-Mu dan diselamatkan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan para hamba anggota majelis, baik itu para penatua, pendeta, diakan, Tuhan urapi secara khusus sehingga dapat terus memikirkan pelayanan dengan sebaik-baiknya di tengah situasi yang ada sekarang ini. Engkau berikan kreativitas bagi semua anggota majelis untuk terus melayani Engkau, memberikan motivasi, penguatan bagi jemaat-Mu, sehingga semua jemaat tetap setia untuk terus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga menyerahkan semua komisi yang ada di gereja ini, berkati sehingga semua pelayanan yang sudah dirancang waktu yang lalu bisa dilakukan sebaik-baiknya Tuhan untuk kemajuan gereja-Mu. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan kami di SMP Kristen 5, Tuhan berkati semua guru, karyawan, anak didik, mereka semua hidup dalam pimpinan-Mu, sehingga menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk memberitakan kabar baik supaya ada banyak orang boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Bapak surgawi, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan akan melawan satu persatu, khususnya berdoa untuk saudara kami yang sakit. Bapak Yonatan Dikasih Budi, Tuhan kiranya Tuhan akan menjamah dengan kuasa-Mu, kuasa kebangkitan Kristus itu, dan Tuhan akan beri kesembuhan, supaya dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, Pak Yonatan Dikasih Budi dapat terus mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang menantikan proses pemulihan kesehatan ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka. Kami berdoa menyerahkan Bapak Wagimin, Bapak Selamat, Saudara kami Trianggono, kami menyerahkan juga untuk Ibu Sri Suwarsi, kami berdoa untuk Ibu Mursinem, kami menyerahkan juga Ibu Lestari Sumangun, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Trijoko, kami serahkan Bapak Sadin, kami serahkan juga Ibu Amisah Suroyo. Tuhan kiranya Engkau akan menjamah dan beri kesembuhan bagi mereka. Kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang memiliki pergumulan, masalah ekonomi. Tuhan juga yang kami belas kasih-Mu, berkati usaha pekerjaannya Tuhan, sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Di antara mereka juga bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Bapak juga yang akan menyiapkan pekerjaan terbaik sehingga mereka boleh bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Di antara mereka juga merindukan teman hidup. Bapak sendiri akan memberikan terbaik sehingga bisa berumah tangga yang berkenan kepada Allah, yang mencerminkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah lama tidak datang ke tempat ibadah, bahkan juga tidak datang dalam persekutuan keluarga. Kami berdoa supaya Tuhan akan menarik kembali sehingga mereka boleh datang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk jemaat yang sudah di Yesua, kiranya Tuhan berkati di tengah masa Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan sampai Engkau berkenan menjemputnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini, Tuhan berkati sehingga mereka dapat mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan kepadanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan bangsa kami Indonesia yang kami kasih Tuhan. Engkau akan terus berikan hikmat kepada pemimpin kami, khususnya bagi Bapak Presiden Jokowi, berikan hikmat khusus dalam memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan.
berdoa semua menteri, kabinet yang ada di dalamnya, juga semua aparat tingkat pusat sampai tingkat RT, dengan hikmat bagi mereka untuk bisa bekerja bersama-sama, sehingga melaluinya Tuhan maka masyarakat bangsa ini dapat menikmati sejahtera oleh karena penyertaan dan pimpinan-Mu. Bapak, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk semua dokter, perawat, dan para medis yang sedang menangani pasien COVID-19. Berkati mereka, jaga mereka Tuhan, terus berikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka terus hidup menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan untuk beberapa daerah yang diperlakukan untuk PSBB, Tuhan berkati supaya semua aparat bisa menjaga keamanan, stabilitas yang ada, bahkan masyarakat bangsa ini Tuhan dapat mentaati peraturan pemerintah yang dibuat supaya kami semua bisa sehat dan terus hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sana seluruh hidup kami Tuhan, hari-hari kami, di depan kami, di mana kami bisa tetap tinggal di rumah, biar kami tetap menikmati sukacita dan sejahtera dari Tuhan, dan menggunakan kesempatan yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami terus hidup mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sementara kami mengakhiri ibadah kami, dan kami percayakan dalam tangan hidup kami, dan kami rindu, kami terus hidup menjadi berkat bersama kami. Inilah kerinduan kami, doa kami Tuhan, menaikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri pemeliharaan Allah. Nats Alkitab yang mendasari sikap kita di dalam memberi persembahan diambil dari Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Persembahan akan diiringi dengan kita boleh bersama-sama menyanyikan dari PKJ 149 bait 1 sampai dengan 3, ucap syukur pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah apa sudah kita kumpulkan pada hari ini, persembahan kita aturkan kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas segalanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu ini. Kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Apa yang sudah kami sampaikan hari ini, semua karena berkat Tuhan. Kami mohon sucikan sehingga boleh menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu ini. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan, juga berkati untuk pengelola persembahan. Ampuni Tuhan setiap dosa kami, pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, perayaan ibadah Minggu Paskah kedua akan berakhir. Tetaplah tinggal di rumah dengan sejahtera dan sukacita untuk menjadi berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera demi kemuliaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hallelujah.
Tuhan.